Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat Peradilan dimanapun berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di acara Podcast Pengadilan Agama Sukoharjo. Di Podcast episode 7 ini, saya, Niken, akan mendampingi Sobat Peradilan semuanya. Seperti biasa, kami akan membahas hal-hal menarik dan info-info sekitar hukum di pengadilan agama. Dan telah hadir bersama saya Bapak Arif Hidayat, SAG, MH, yang kerap disapa Bapak Arif. Beliau ini merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai narasumber kita pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bisa hadir di sini berarti kondisinya sehat. Ya, alhamdulillah ya Bapak. Semoga sehat selalu Bapak. Amin. Amin. Sobat Peradilan, pernah nggak sih kalian merasa dirugikan secara materi, tapi terus mikir, kalau gugat ke pengadilan ribet, mahal, dan lama. Nah, sebenarnya Mahkamah Agung sudah menyediakan mekanisme yang namanya gugatan sederhana yang dirancang khusus supaya masyarakat bisa mencari keadilan lebih cepat, lebih murah, dan lebih sederhana. Untuk mengawali pembahasan kita kali ini, saya mau tanya ke Bapak, gugatan sederhana itu sebenarnya apa ya Bapak ya? Begini, gugatan sederhana itu adalah cara menggugat suatu perkara perdata, yaitu mengenai wan prestasi atau ingkar janji, kemudian perbuatan melawan hukum yang dilakukan prosesnya secara singkat. Nah, pada dasarnya seperti itu. Jadi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2005 itu ada regulasi yang menyatakan bahwasanya perkara dapat diajukan secara gugatan sederhana. Waktunya lebih singkat, efektif, dan efisien. Oh ya, untuk waktunya kira-kira berapa lama ya Pak ya? Untuk perkara gugatan sederhana, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung itu maksimal 25 hari kerja. Perkara harus sudah diputus sejak sidang pertama. Jadi sangat cepat sekali. Lain dengan perkara biasa yang bisa sampai berbulan-bulan. Jadi itu keuntungannya gugatan sederhana. Berarti ini apakah semua perkara bisa didaftarkan gugatan sederhana Pak, atau ada kualifikasi terkait perkara yang berbau ekonomi atau semua jenis gugatan atau bagaimana ya Bapak? Begini Bu Niken ya, untuk gugatan sederhana ini tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan cara gugatan sederhana. Misalnya nanti ada perkara waris, kemudian perkara perceraian, hal sedemikian tidak bisa diajukan secara sederhana. Yang bisa sederhana adalah mengenai wan prestasi atau ingkar janji atau menyelisihi akad dan perbuatan melawan hukum. Dan tentunya dengan ada syarat-syarat tertentu juga yang bisa dijalankan secara gugatan sederhana. Kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa saja ya Bapak? Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, untuk bisa menjadi gugatan sederhana itu dengan nilai nominal maksimal 500 juta. Nah, itu nilai masalahnya. Kalau dulu di Perma yang lama itu 200 juta, kemudian Perma nomor 4 tahun 2019 menjadi 500 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, para pihaknya harus di satu wilayah hukum. Kalau yang dulu harus satu wilayah hukum. Sekarang kalau misalnya penggugatnya ada di wilayah hukum yang lain, misalnya kalau Sukoharjo ya, penggugatnya di Karanganyar, tergugatnya di Sukoharjo, bisa dengan syarat si penggugat tadi menguasakan kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil yang wilayah hukumnya di Sukoharjo, bisa seperti itu. Jadi dalam satu wilayah hukum. Kemudian penggugat dan tergugatnya itu hanya satu orang saja. Nah, di Perma yang baru, Perma 4 tahun 2016, bisa penggugatnya 2 orang atau tergugatnya 2 orang, asalkan mempunyai kepentingan hukum yang sama. Misalnya, ini suami istri melakukan akad dengan perbankan misalnya, yang satu sebagai pemilik pemegang jaminan agunan,
Lah itu bisa dua-duanya dijadikan sebagai tergugat. Jadi tidak terbatas hanya satu sepanjang mempunyai kepentingan hukum yang sama. Kemudian perkaranya itu memang perkara yang tidak berbelit-belit. Artinya perkaranya adalah perkara yang sederhana dan pembuktiannya juga tidak rumit, dan juga perkara tersebut bukan perkara sengketa atas hak kepemilikan tanah. Oh. Nah, itu syarat-syarat daripada untuk bisa diajukan gugatan sederhana. Oh ya. Kalau boleh tahu untuk proses persidangannya seperti apa ya Bapak? Ya bisa dijelaskan Bapak? Kalau proses persidangan untuk gugatan sederhana ini dilakukan dengan hakim tunggal. Jadi setelah proses pendaftaran, kemudian ditetapkan hakim yang akan menyidangkan, kemudian hakim yang menyidangkan ini sebelum menentukan hari sidangnya meneliti dulu apakah ini masuk kategori sederhana atau tidak. Kalau memang memenuhi atau terpenuhi unsur gugatan sederhana, maka akan dilakukan penetapan sidang, ditentukan sidangnya kapan. Akan tetapi kalau ternyata oleh hakim yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini menyatakan perkara ini tidak masuk kategori sederhana, maka hakim tersebut membuat penetapan bahwasanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dicoret dari register perkara. Kemudian lagi, setelah ditentukan dari sidang, katakanlah ini sudah memenuhi gugatan sederhana ya, para pihak dipanggil. Sidang pertama itu hakim wajib mendamaikan. Nah, mendamaikannya kalau perkara biasa kan ada mediasi sesuai Perma 1 tahun 2016, gitu kan. Tapi kalau gugatan sederhana ini tidak melalui proses mediasi, langsung hakim yang telah ditetapkan itu wajib mendamaikan. Karena kalau pakai mediasi kan bisa 1 bulan kan jangka waktu mediasinya. Tapi kalau ini cukup majelis hakim mendamaikan. Nah, kalau memang terjadi perdamaian, maka perkara sudah selesai. Terus selanjutnya, kalau misalnya tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan perkara langsung kepada pokok perkaranya. Kemudian dibacakan gugatan, kemudian agenda selanjutnya adalah jawaban dari tergugat. Dan dijawab penjawab ini kalau perkara biasa ada replik, ada duplik, bahkan ada re-replik, ada reduplik. Tapi kalau untuk gugatan sederhana ini ya cukup sampai dengan jawaban saja. Tidak ada replik, tidak ada duplik. Nah itu kemudian terus setelah jawaban, kemudian langsung ke pembuktian. Kalau ternyata jawabannya mengakui gugatan dari penggugat, maka tidak ada pembuktian lagi. Langsung bisa dijatuhkan putusan. Akan tetapi kalau ternyata di jawaban tadi itu menyanggah dari gugatan penggugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian. Jadi sampai pembuktian. Kemudian kalau acara biasa setelah acara biasa kan ada kesimpulan. Tapi kalau di gugatan sederhana tidak ada kesimpulan, setelah pembuktian selesai, baru hakim menjatuhkan putusannya. Jadi sangat simpel sekali untuk perkara gugatan sederhana ini. Berarti lebih simpel dari perkara gugatan pada umumnya seperti ini. Jauh lebih simpel dari perkara-perkara yang biasa. Iya. Kemudian untuk hasil atau output yang dari para pencari keadilan daftarkan perkara gugatan sederhana ini apa ya hasil yang dapat diperoleh mereka gitu? Kalau hasil yang diperoleh atau output dari perkara gugatan sederhana ini yang pasti masalah atau perkara dari para pihak itu dapat segera terselesaikan. Kemudian dalam penyelesaiannya ini itu bisa terjadi 2 kemungkinan, yaitu pertama dengan perdamaian, kemudian 2 dengan putusan hakim. Kalau ternyata dengan terjadi perdamaian, maka nanti putusan hakim berupa akta van dading atau putusan akta perdamaian.
Kalau tidak terjadi perdamaian, maka akan dibuat putusan yang biasa. Oh, Nah, gitu. Jadi seperti itu. Namun seperti tadi pemeriksaannya akan lebih ringkas gitu. Oh, Nah, ya. Kemudian kalau misal ada pihak yang keberatan Bapak, apakah bisa diajukan upaya hukum itu Pak seperti gugatan pada umumnya seperti itu? Kalau perkara biasa, kalau keberatan dengan putusan perkara, para pihak bisa melakukan upaya hukum banding. Namun kalau untuk gugatan sederhana ini, maka upaya hukumnya adalah keberatan. Upaya hukum keberatan, waktunya paling lambat 7 hari setelah putusan atau setelah pemberitahuan isi putusan. Tergantung kalau memang hadir, kedua-duanya hadir pada saat putusan, ya 7 hari setelah diputuskan itu. Namun kalau tidak hadir, ya 7 hari setelah diberitahukan putusan. Berarti tidak bisa upaya banding kasasi, PK gitu tidak bisa ya? Perkara gugatan sebenarnya tidak bisa banding, tidak bisa kasasi, dan tidak bisa peninjauan kembali. Artinya putusan di tingkat pertama adalah sudah merupakan suatu putusan yang final. Gitu. Begitu Sobat Peradilan seputar gugatan sederhana, dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan sederhana adalah gugatan yang untuk perkara-perkara tertentu yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat dan lebih cepat dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihaknya. Sebelum saya tutup, mohon izin Bapak untuk berkenan menyampaikan closing statement untuk podcast pada episode kali ini. Apa ya? Begini, dalam hukum itu ada prinsip fundamental. Dalam bahasa Latin, fiat justitia ruat caelum. Keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Saya kira itu, dan jangan lupa kita semua tetap berbahagia. Ya. Baik, terima kasih Bapak Arif yang sudah berkenan untuk hadir sebagai narasumber pada kesempatan podcast episode kali ini. Sama-sama Mbak Niken. Ya, terima kasih bincang-bincang santainya yang bermanfaat bagi para sobat peradilan untuk menambah wawasan hukumnya, seperti itu. Selanjutnya saya Niken Amboroh pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.